Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang terdiri dari Amanda Raisa, Ana Desita Simbolon, Ika Suciyanti, Hadijah Alia Zulfri, dan Lutfia Maharani Salihah yang akan mempresentasikan kesehatan mental dan stres. 1. Pengertian kesehatan mental. Kesehatan mental adalah bagian dari kesehatan yang tidak bisa dilepaskan. Sehat secara mental adalah keadaan ketika individu merasa sejahtera, baik secara psikologis, emosional, ataupun secara sosial. Orang yang sudah mencapai aktualisasi diri juga umumnya sehat secara mental. Kesehatan mental berpengaruh terhadap bagaimana seseorang berpikir, merasa, bertindak, serta membuat keputusan. Juga bagaimana seseorang menangani stres dan berinteraksi dengan orang lain. 2. Sumber penyakit mental. Faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan mental dan menyebabkan gangguan mental dibagi menjadi 3, yaitu faktor biologi yang terdiri dari genetik, kimia pada otak, gangguan pada otak. Yang kedua, faktor kehidupan. Itu ada trauma, pelecehan, racun, alkohol, dan obat-obatan. Yang ketiga adalah keluarga, riwayat keluarga, dan masalah keluarga. 3. Sakit mental ringan, sedang, dan berat. Gangguan jiwa dapat timbul dari skala ringan hingga berat. Gangguan jiwa ringan misalnya depresi yang tidak terlalu berat, yang ditandai oleh gejala seperti murung, tidak bersemangat, atau panik. Ada pula beberapa macam gangguan mental ringan, seperti gangguan kecemasan, gangguan kepribadian, gangguan afektif, gangguan tak mampu mengendalikan keinginan, gangguan jiwa akibat zat psikoaktif, dan lainnya. Sementara gangguan jiwa yang lebih berat, misalnya depresi, yang ditandai dengan menurunnya kemampuan berpikir, kognitif, psikomotorik, dan terlalu cemas akan masa depan. Contohnya seperti skizofrenia, anoreksia, bipolar, PTSD, OCD, dan lainnya. Sebenarnya gangguan mental adalah masalah serius. Gangguan mental dapat menyebabkan komplikasi serius baik pada fisik, emosi, maupun perilaku. Bahkan satu gangguan mental yang tidak diatasi bisa memicu gangguan mental lainnya. Berdasarkan data dari World Federation of Mental Health, setiap 40 detik seseorang di suatu tempat di dunia meninggal akibat bunuh diri. Bahkan satu dari setiap 4 orang dewasa akan mengalami masalah kesehatan jiwa pada suatu saat dalam hidupnya. Sayangnya mereka ini hanya menerima sedikit perhatian, bahkan sering pula tidak mendapatkan dukungan psikologis jika gangguan tersebut terjadi dalam keadaan darurat. 4. Cara mengatasi sakit mental. Yang pertama ada pengobatan gangguan mental. Pengobatan gangguan mental tergantung pada jenis gangguan yang dialami dan tingkat keparahannya. Selain terapi, perilaku kognitif, dan pemberian obat, dokter juga akan menyarankan pasien menjalani gaya hidup yang sehat. Yang kedua ada terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif adalah jenis psikoterapi yang bertujuan mengubah pola pikir dan respon pasien dari negatif menjadi positif. Terapi ini menjadi pilihan utama untuk mengatasi gangguan mental seperti depresi, skizofrenia, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, dan gangguan tidur. Pada banyak kasus, dokter juga akan mengombinasikan terapi perilaku kognitif dan obat-obatan agar pengobatan menjadi lebih efektif. Selain itu, menjalani gaya hidup sehat dapat memperbaiki kualitas tidur penderita gangguan mental yang juga mengalami gangguan tidur. Selain itu, ada beberapa cara mengobati penyakit mental secara alami, yaitu ada bersikap terbuka. Semakin menghindari masalah dan mencoba menutup-nutupi peristiwa dapat membuat keadaan kian memburuk. Oleh karena itu, mencoba untuk memaafkan diri sendiri dan menumbuhkan kepercayaan diri menjadi salah satu cara terbaik untuk mencegah gangguan mental. Yang kedua, ada aktif mengikuti kegiatan sosial. Seseorang yang mengidap gangguan mental pada fase tertentu kerap merasa kesepian. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengatasi gangguan mental adalah dengan mengikuti kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Dengan mengikuti kegiatan di lingkungan sekitar akan membuat Anda merasa terbuka dan diterima oleh lingkungan sekitar. Pengertian stres. Stres artinya reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, marah, ataupun bersemangat. Situasi tersebut akan memicu respon tubuh baik secara fisik maupun mental. Respon tubuh tersebut stres dapat berupa napas dan detak jantung menjadi cepat, otot menjadi kaku, dan tekanan darah meningkat.
Stres juga dapat memicu oleh tekanan batin seperti masalah dalam keluarga, hubungan, sosial, patah hati, ataupun masalah keuangan. Setiap orang, termasuk anak-anak, pernah mengalami stres. Kondisi ini tidak selalu membawa efek buruk dan umumnya hanya bersifat sementara. Stres akan berakhir saat kondisi yang menyebabkan tekanan atau frustasi tersebut dilewati. Stres yang berkepanjangan dapat mengganggu kesehatan fisik serta melemahkan daya tahan tubuh. Selain itu, stres juga dapat menimbulkan gangguan pada sistem pencernaan dan sistem reproduksi. Orang yang mengalami stres secara berkepanjangan biasanya juga akan mengalami gangguan tidur. Faktor-faktor yang menyebabkan stres. Saat seseorang menghadapi kondisi yang memicu stres, tubuh akan bereaksi secara alami, yaitu dengan melepas hormon yang dinamakan kortisol dan adrenalin. Reaksi ini sebenarnya baik untuk membantu seseorang menghadapi situasi yang berbahaya atau mengancam, sehingga bisa keluar dari situasi tersebut. Ada beberapa situasi atau peristiwa yang memicu stres, sebagai berikut. Pertama, tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, beban di tempat kerja. Ketiga, akan menjalani wawancara pekerjaan. Keempat, tak kunjungnya hamil ketika sudah cukup menikah. 5. Khawatir tidak mampu merawat anak. Keenam, bertengkar pada pasangan. Ketujuh, menjadi korban pelecehan. 8. Ada hubungan tidak baik dengan atasan. Yang kesembilan, diusir dari rumah. Dan yang terakhir, ada menjalani proses peradilan. Jenis-jenis stres. Yang pertama, stres akut. Ini adalah bentuk stres yang paling umum. Stres ini muncul dari tekanan yang dirasakan atau baru saja dialami. Stres ini biasanya relatif, singkat, dan memiliki efek jangka panjang yang terbatas pada kesehatan mental dan fisik. Contoh umumnya antara lain disebabkan oleh terlambat bekerja, mengalami kecelakaan mobil, atau berbicara di depan umum. Yang kedua, stres akut episodik. Stres akut episodik terjadi ketika seseorang sering mengalami stres akut. Individu yang rentan terhadap jenis stres ini dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu individu dengan gaya hidup yang penuh tekanan, individu yang sedang mengalami kecemasan. 3. Stres kronis. Stres kronis disebabkan oleh situasi stres yang terjadi terus-menerus atau dari anggapan bahwa lingkungan tertentu sebagai ancaman. Stres kronis dapat diinternalisasi, yang berarti seseorang dapat belajar bagaimana hidup di dalamnya dan perlahan mungkin lupa bahwa tekanan ini ada. Gejala-gejala stres. Gejala emosi. Misalnya mudah gusar, frustasi, suasana hati yang mudah berubah atau moody. Sulit untuk menenangkan pikiran, rendah diri, serta merasa kesepian. Tidak berguna, bingung, dan hilang kendali. Hingga tampak bingung, menghindari orang lain, dan depresi. Gejala fisik seperti lemas, pusing, migran, sakit kepala tegang, gangguan pencernaan, nyeri otot, gangguan jantung berdebar, sering batuk pilek, gangguan tidur, hasrat seksual menurun, tubuh gemetar, telinga berdengung, kaki tangan terasa dingin dan berkeringat, atau mulut kering dan sulit menelan. Stres pada wanita juga dapat menimbulkan keluhan atau gangguan menstruasi. Gejala kognitif, contohnya sering lupa, sulit memusatkan perhatian, pesimis, memiliki pandangan yang negatif, dan membuat keputusan yang sulit. Gejala perilaku, misalnya tidak mau makan atau justru makan berlebihan, menghindari tanggung jawab, serta menunjukkan sikap gugup seperti menggigit kuku atau berjalan bolak-balik, merokok, hingga mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Cara mengatasi stres. Bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Mengembangkan hobi yang bermanfaat, meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Berpikir positif, tenangkan pikiran dengan relaksasi. Jagalah kesehatan dengan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur.
9. Hubungan kesehatan fisik dengan kesehatan mental. Mental dan fisik adalah dua komponen yang berbeda. Dari segi bahasa, mental sering disebut dengan jiwa atau psikis, dan fisik biasa disebut tubuh atau raga. Keduanya adalah komponen penyusun manusia yang saling mempengaruhi. Seperti kata pepatah Yunani, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa dan pikiran yang sehat. Agar tubuh dapat benar-benar sehat, kamu perlu menjaga kesehatan fisik dan mental. Karena keduanya saling berhubungan, kesehatan fisik yang buruk dapat meningkatkan risiko terganggunya kesehatan mental. Begitu pula sebaliknya. Kesehatan fisik yang buruk dapat mengakibatkan menurunnya kesehatan fisik kamu. Contohnya dari pengaruh kesehatan mental terhadap kesehatan fisik yaitu depresi dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit jantung, stroke, diabetes, dan kanker. Orang yang mengalami gangguan kesehatan mental atau sudah diagnosa mengalami depresi biasanya mengalami susah tidur, merasa mudah letih, konstipasi, tidak nafsu makan. Hal-hal ini tentunya akan memberi dampak pada kesehatan fisik lainnya. Orang yang mengalami kecemasan atau anxiety berisiko mengalami gangguan fisik yang berkaitan dengan tekanan darah. Umumnya adalah tekanan darah tinggi. Melakukan pekerjaan berat akan lebih nyaman dilakukan jika kamu sebelumnya telah beristirahat yang cukup. Orang lanjut usia dengan kondisi fisik yang fit memiliki kemampuan memori yang lebih baik dibandingkan orang lanjut usia yang memiliki masalah kesehatan fisik. Cara untuk mengatasinya yaitu yang pertama berolahraga, yang kedua pola makan sehat, yang ketiga tidur yang cukup, yang keempat melakukan pemeriksaan rutin, dan yang kelima berpikir positif. 10. Hubungan kecerdasan dengan kesehatan mental. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional yaitu terdapat dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam diri individu yang dipengaruhi oleh keadaan otak emosional seseorang. Otak emosional dipengaruhi oleh amigdala atau neokorteks, sistem limbik, lobus prefrontal, dan hal-hal yang berada pada otak emosional. Faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar individu dan mempengaruhi atau mengubah sikap. Pengaruh luar yang bersifat individu dapat secara perorangan, secara kelompok antara individu dipengaruhi oleh kelompok atau sebaliknya. Juga dapat bersifat tidak langsung, yaitu memulai perantara misalnya media massa baik cetak maupun elektronik, serta informasi yang canggih lewat jasa satelit. Cara mengatasinya itu yang pertama, kenali emosi yang akan dirasakan. Yang kedua, minta pendapat orang lain. Yang ketiga, mengamati setiap perubahan emosional dan mood Anda. Yang keempat, menulis jurnal atau buku harian. Yang kelima, berpikir sebelum bertindak. Yang keenam, menggali akar permasalahannya. Yang ketujuh, berintrospeksi saat menerima kritik. Dan yang terakhir, memahami tubuh Anda sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.